Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Saya ulangi lagi. Kepada seluruh Bapak Ibu para pejuang pendidikan profesi guru, semoga dengan melihat tayangan channel ini dimudahkan dalam proses ujiannya. Sekarang kita masuk ke part 4. Sebelum masuk ke situ, saya meminta pada Bapak Ibu semua untuk bisa subscribe dan nyalakan loncengnya terlebih dahulu agar channel ini semakin berkembang. Langsung saja kita masuk ke pembahasan, yakni kupas tuntas kisi-kisi pretest PPG Bahasa Indonesia yang part 4-nya. Di mana part 4 kita sudah mulai masuk ke dalam pembahasan bahasa Indonesianya, dan dari nomor 30 hingga nomor 40. Di nomor 31 nantinya akan disajikan sebuah kutipan teks dari tajuk koran, yakni sebuah tajuk koran nanti diminta untuk bisa menganalisis dari 3 proses afiksasi yang ada di dalam teks tersebut. Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu, yakni afiksasi adalah proses pembentukan kata dengan cara menggabungkan afiks pada bentuk dasar atau juga disebut sebagai proses penambahan afiks. Bahasa mudahnya adalah ini hampir seperti peniadaan huruf KTSP, yakni pengembangan. Jadi afiksnya adalah peng dan menghilangkan huruf K, gantikan huruf G. Kemudian tiada, yakni meniadakan huruf T digantikan dengan huruf N. Nah, itu adalah namanya proses afiksasi. Yang selanjutnya, di soal selanjutnya nantinya akan disajikan sebuah kutipan, sebuah teks dari surat kabar. Kemudian diminta untuk bisa menganalisis kalimat majmuk bertingkat dalam teks. Nah, artinya kita harus bisa memahami terlebih dahulu kalimat majmuk. Contoh-contoh kalimat majmuk bertingkat itu bahwa ketika sebelum, karena, asal, dan saat. Untuk memahami mudahnya kalimat majmuk adalah apabila ada hubungan antar dua teks. Jadi ketika ada dua pembahasan yang saling berkaitan, maka itu bisa disebut dengan kalimat majmuk bertingkat. Ini contoh soalnya, korban ditusuk saat bermain HP. Artinya kegiatan menusuk itu ada hubungan dengan bermain HP. Nah, ini namanya kalimat majmuk bertingkat. Selanjutnya, nantinya akan disajikan sebuah kutipan teks dari surat kabar, kemudian diminta untuk menganalisis kata yang sama yang mengandung homonim dan polisemi. Ingat ya Bapak Ibu, bahwasanya diminta untuk memahami homonim dan polisemi. Kita harus paham terlebih dahulu apa itu homonim, apa itu polisemi. Homonim adalah satu kata di mana maknanya lebih dari satu. Polisemi juga sama sebenarnya. Satu kata maknanya lebih dari satu. Bedanya adalah apabila homonim itu makna antar katanya itu tidak berkaitan, dan polisemi makna antar katanya itu masih berkaitan. Jadi sama-sama satu kata tapi yang ini tidak berkaitan, yang polisemi masih berkaitan. Salah satu contohnya adalah kata hak. Nah, hak di dalam homonim maka ada yang bermakna sepatu, ada yang bermakna sebagai kepunyaan. Itu hak saya, contohnya gitu. Ada hak sebagai sepatu wanita. Nah, itu kan tidak ada hubungan sama sekali meskipun bahasanya sama, yakni hak. Berbeda dengan contoh api. Api di sini sangat berkaitan dengan cinta, yakni api cinta telah membakar hatinya, dengan api yang sesuatu membakar kayu bakar. Nah, ini kan masih ada hubungan. Ini namanya polisemi, seperti itu. Jadi nantinya ketika ada kutipan dari surat kabar, diminta untuk menganalisis kata yang sama mengandung homonim dan polisemi. Jadi pahami terlebih dahulu mana yang homonim, mana yang polisemi. Untuk soal selanjutnya nantinya akan disajikan sebuah dialog yang sama dengan konteks
diminta untuk menganalisis dialog dan menemukan konteks pembicaraan. Untuk di soal ini, saya yakin Bapak Ibu semua sudah memahami biasanya bentuk-bentuk soal ini berbentuk simpulan. Jadi simpulan dari kedua teks tersebut adalah persamaan kedua teks tersebut adalah pola pengembangan dari kedua teks tersebut adalah. Nah, biasanya berbentuk seperti itu. Di soal selanjutnya, nantinya akan disajikan sebuah kutipan wacana, diminta untuk menganalisis unsur kohesi leksikal dalam kutipan tersebut. Kohesi leksikal, kata kuncinya di sini adalah kohesi leksikal. Kohesi adalah sebuah kata hubung dan leksikal berarti yang bermakna setara atau bermakna kata itu sendiri. Nah, contohnya, jadi hubungannya itu maksudnya adalah secara semantik. Jakarta, diulang lagi hubungan dengan kata Jakarta. Nah, seperti itu, Jakarta sebagai ibu kota. Nah, ini adalah hubungan kata secara leksikal. Kemudian nantinya akan disajikan sebuah sumber belajar berbasis cetak. Nantinya diminta untuk sumber belajar yang tepat dari pembelajaran morfologi. Sumber belajar berbasis cetak, kita ketahui bahasanya ada modul, ada koran, ada majalah, ada kamus. Nah, sedangkan morfologi itu adalah sebuah kata. Dari sumber-sumber tersebut, kira-kira yang paling sesuai dengan pembelajaran morfologi itu yang mana? Seperti itu. Nanti tergantung konteks soal yang diberikan. Di soal yang selanjutnya, nantinya masih sama, yakni sumber berbasis cetak, yakni untuk pembelajaran pragmatik. Pragmatik berarti berlainan dengan semantik. Kalau semantik adalah sebuah kata yang maknanya sesuai kata itu sendiri, dan pragmatik berarti maknanya lebih luas. Seperti itu. Jadi dari buku, modul, koran, majalah, kamus, dari nanti yang paling sesuai dengan pembelajaran pragmatik itu yang mana dari konteks yang diberikan. Untuk soal selanjutnya, nantinya akan disajikan sebuah sumber belajar berbasis cetak lagi, yakni diminta untuk sumber belajar yang tepat dari pembelajaran wacana. Nah, dari pembelajaran wacana yang ada di dalam buku, modul, koran, majalah, dan kamus, itu nantinya ada terdiri dari beberapa wacana, yakni wacana dialog, monolog, narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Kira-kira yang paling sesuai dari sumber belajar cetak ini yang mana? Seperti itu. Untuk yang selanjutnya, jika tadi adalah berbasis cetak, sekarang berbasis digital, yakni diminta untuk menganalisis kalimat majemuk bertingkat dengan anak kalimat sebagai pengganti objek. Berarti artinya anak kalimatnya menggantikan objek yang ada. Pengganti objek yang ada itu biasanya ditandai dengan kata di. Ini adalah paling sering muncul, yakni penggunaan kata di itu sebagai pengganti objek. Contohnya adalah koran itu telah dibaca. Nah, dan tikus itu dikejar. Seperti itu. Untuk soal yang selanjutnya, yakni disajikan kutipan teks digital dan nantinya diminta untuk menganalisis fenomena deiksis. Fenomena deiksis. Jadi deiksis itu bahasa mudahnya adalah sebuah kata ganti, Bapak Ibu ya. Apabila yang belum mengetahui deiksis itu apa, deiksis adalah kata ganti. Nah, kata ganti artinya berarti ada kata ganti orang, ada kata ganti benda. Kata ganti benda berarti ini, itu, di sana, di sini. Nah, itu namanya deiksis atau kata ganti. Atau juga kata ganti orang berarti terbagi beberapa jenis, seperti orang pertama, orang kedua, orang ketiga, dan lain sebagainya. Seperti itu. Baik, semoga bermanfaat. Kita lanjut di part 5. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.